selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak masih ngebahas bola, apalagi kalau bukan timnas kesayangan kita yang sedang berlaga di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Oke, semoga dibukakan jalan ya, dipermudah sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sekarang emak mau ngebahas apa? Kita nggak ngebahas skornya ya, ataupun nggak ngebahas juga prediksi, ataupun juga nggak ngebahas tentang siapa sih, gimana sih Cina ataupun Jepang, ataupun siapa kira-kira lawan kita kalau kita lolos babak berikutnya atau ronde berikutnya. Tapi emak mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan dua hal ya. Yang pertama adalah Pak Sumarji selaku manajer timnas pada saat diwawancarai oleh salah satu media mainstream ya, televisi nasional ya. Terus kemudian dihubungkan dengan baru-baru ini ada sebuah podcast ya yang dilakukan oleh Martin Paes, Martin Paes ya, kiper kesayangan kita bersama klubnya yaitu FC Dallas. Jadi apa sih Mak yang mau diambil benang merahnya? Ada kesamaan nggak sih Mak? Ada dari dua podcast yang interview, yang satu dilakukan televisi, yang satu lagi di klubnya Martin Paes, dilakukan di benua yang sangat berbeda dengan zona waktu yang juga sangat berbeda. Terus kita akan ambil atau tarik benang merah di antara dua hasil interview tersebut. Apa ya Mak benang merahnya nih? Kita bahas pertama adalah yang wawancara dilakukan oleh salah satu media TV nasional, yaitu kepada manajer timnas kita Pak Sumarji. Jadi kita banyak sekali yang dibahas pada saat itu, termasuk bagaimana waktu hasil di Australia Indonesia, kemudian ketika lawan Bahrain, dan banyak hal yang lainnya. Tetapi yang kita mau fokuskan adalah terkait tentang kepelatihan. Jadi sekarang timnas kita punya trio kepelatihan ya, yang hebat-hebat. Dani Lanzat, Alex Pastur, yang mak ngerasa kalau ngeliat Alex Pastur tuh vibes-nya tuh pokoknya Jose Mourinho banget. Jadi bagi yang suka Jose Mourinho ya, Inter Milan pada saat itu waktu diasuh Jose Mourinho waktu itu ya, final Liga Champions tuh mak nggak bakalan lupa, itu bener-bener jantungan banget. Jadi Alex Pastur ini vibes-nya tuh bener-bener Jose Mourinho gitu, kayak vibes-nya vibes smart, memang cerdas gitu ya, kayak Jose Mourinho deh vibes-nya. Terus kemudian ada tentunya head coach kita yaitu Patrick Kluivert, Dani Lanzat, Alex Pastur, dan Patrick Kluivert selaku head coach. Nah, apa nih Mak yang menarik? Yang menarik pada saat pembahasan pada saat interview Pak Sumarji dalam segmen yang tentang menyangkut trio kepelatihan ini, Pak Sumarji memberikan apresiasinya ya kepada ketiga pelatih ini ya. Kita bahas satu-satu nih. Yang untuk Dani Lanzatnya sama Alex Pastur, Pak Sumarji memberikan apresiasi bahwa menyatakan bahwa memang mereka berdua ini itu motor penggeraknya ya, motor penggerak di kepelatihan timnas di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert ini. Terus kemudian ada juga apresiasi yang menarik, apalagi analisa-analisa yang dilakukan Alex Pastur juga benar-benar detail dan mendalam. Terus juga disampaikan selain analisa tentang ya teknis ya, tentang pemain kita, tentang lawan dan sebagainya, analisanya betul-betul detail dan mendalam. Terus kemudian juga disampaikan bahwa tiga coach ini itu benar-benar bagus banget dalam hal memperhatikan potensi pemain-pemain timnas kita. Jadi semacam yang jadi garis bawahi adalah contohnya Ricky Kambuaya yang dimasukkan beberapa menit ya di babak kedua itu, tetapi benar-benar memberikan daya juang dan penampilan yang sangat cantik dan sangat menggembirakan gitulah, intinya semacam itu ya. Ini pakai bahasanya emak ya. Jadi intinya sangat mengapresiasi bagaimana kejelian tiga trio kepelatihan ini untuk melihat potensi-potensi pemain yang ada di timnas. Nah, semacam itu. Terus kemudian apalagi yang dibahas Mak? Oh ya, tentunya juga tidak lupa mengapresiasi kepada Coach Sinteyong yang telah memberikan fondasi, karena udah lama banget ya sama timnas, jadi membangun fondasi tim, menghasilkan semacam Rizky Ridho dan sebagainya. Itu yang dibahas oleh Pak Sumarji di salah satu media TV nasional. Terus kemudian kita mau tarik garis benang merahnya, yaitu tentang pendapat beliau Pak Sumarji terkait Patrick Kluivert selaku head coach dari trio kepelatihan kita di timnas, dengan apa yang disampaikan oleh Martin Paes di FC Dallas ya, dalam podcastnya FC Dallas. Nah, sekarang yang disampaikan Pak Sumarji ada satu kata, yaitu apresiasinya adalah mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini orangnya gentleman.
Jadi gentleman itu kalau diartikan secara harfiah itu gimana ya, kayak laki-laki yang tahu caranya bersikap dan menempatkan diri. Nah, semacam itu deh. Bagaimana Patrick Kluivert kemudian secara gentleman menghadapi kekalahan yang pertandingan perdana, dan menghadapi kekalahan yang wow banget ya, karena kita benar-benar dibombardir dengan 5-1 oleh Australia. Tetapi di situ Patrick Kluivert selaku head coach, selaku legenda hidup sepak bola juga ya, kemudian memberikan sebuah apa namanya ya, semangat ya, atau approach kayak motivasi gitu ya, bahwa kita, nggak boleh, kalau nggak salah kalimatnya intinya tidak boleh tertunduk ya ketika kembali atau pulang ke negara, intinya semacam itu. Jadi di situ timbullah kepercayaan diri lagi bahwa tim ini bisa mampu berjuang lagi. Jadi secara gentleman seperti itu. Nah, ini kita tarik garis merahnya dengan apa yang disampaikan oleh Martin Paes di FC Dallas pada waktu di interview. Bagaimana perasaan Martin Paes ketika berada di bawah kepelatihan atau dilatih oleh seorang legenda sepak bola seperti Patrick Kluivert. Dan yang disampaikan oleh Martin Paes adalah Patrick Kluivert ini adalah orangnya itu warm, he is warm, very warm, sangat hangat orangnya, and very good, sangat-sangat bagus atau sangat-sangat baik gitu ya. Nah, ini nyambung, ditarik garis merah dengan Pak Sumarji dengan gentleman, dengan sikapnya Patrick Kluivert yang gentleman menghadapi kekalahan gitu, bagaimana membangkitkan motivasi. Jadi Patrick Kluivert ini benar-benar berarti dari mentality dan apa namanya ya, motivasi dan mentality dan kepemimpinan, terus kemudian role model ya, role model bisa dijadikan semacam itu dapat ya. Jadi dari sikapnya berarti yang kita tarik garis merahnya bahwa dia adalah orangnya hangat dan juga gentleman. Jadi ini kan dua sikap atau dua sifat positif yang diucapkan oleh dua orang dari sudut pandang selaku manajer dan juga selaku pemain ya kan. Ini yang diucapkan di dua benua yang berbeda dengan zona waktu yang berbeda. Jadi secara garis merahnya berarti personality-nya bagus. Nah, kepribadiannya bagus karena pemain bisa merasakan kehangatannya. Terus kemudian juga dari pihak manajer juga bisa menyaksikan kegentlemanannya. Nah, semacam itu ya. Jadi intinya ini kombinasi yang bagus banget. Ada ya macam, ada motor, ada otak, ada dari segi sikap, ada dari segi sifat. Nah, kayak gitu kepribadian ini seharusnya menjadi sebuah tim kepelatihan yang super keren ya, karena ini menyatukan 3 bibit hebat gitu ya, 3 kehebatan baik di otak maupun personality dan sebagainya yang dijadiin satu, yang untuk semoga ini membawa kebaikan juga untuk timnas. Jadi gimana caranya agar kita saling menjaga, agar tim kepelatihan ini selalu kompak selalu, dan kita stop comparing atau nggak usah naruh yang ini kayaknya lebih hebat atau yang itu, karena nggak ada yang lebih hebat dari satu sama lain, karena mereka bekerja as a team gitu loh, sebagai sebuah tim kepelatihan yang keren. Kalau tim kepelatihan kita kompak, pemain kita kompak, dan doa kita sebagai supporter juga kompak, kita benar-benar fokus ngomonginnya hal yang baik, semoga harapan itu semakin terbuka lebar gitu loh, dan dipermudah jalannya timnas. Kemudian garis merah yang ditarik juga, jadi kita apa namanya, sekali lagi ya, ya pokoknya intinya up and down kita selalu ada buat timnas. Ketika down kita juga coba mengerti apa yang terjadi, dan garis merah yang bisa ditarik memang sama ya. Ketika interview atau wawancaranya Pak Sumarji dengan Martin Paes itu sekali lagi di dua benua yang berbeda ini ya. Intinya adalah benar-benar timing ya, waktu persiapannya itu benar-benar mepet banget. Bahkan Martin Paes juga nyeritain waktu Australia kemarin benar-benar no time, kayak nggak ada waktu buat benar-benar untuk apa ya, ngeblending ya, karena kan mereka baru berkumpul H-1 dan itu harus latihan langsung di stadion. Sementara ketika latihan di stadion kan tidak memungkinkan untuk apa namanya ya, tidak memungkinkan untuk mengeluarkan taktik-taktik dan sebagainya, karena kan bisa dilihat lawan. Intinya apapun itu yang Mak mau sampaikan adalah it's a good sign bahwa timnas kita ada sebuah pertanda bagus bahwa timnas kita dilatih atau di bawah trio kepelatihan yang bisa kita apa namanya, andalkan ya dan harapkan, karena kita semua tahu ada brain, ada personality, semuanya ada di situ, ada kekompakan.
Yuk kita jaga kekompakan ini. Kita akan bahas lagi timnas kita. Oh iya, ada satu lagi nih berita yang seru yang kayaknya untuk penutupnya ya, endingnya ya. Next time mungkin kita bahas lebih detail, yaitu ada rencananya timnas Malaysia untuk juga naturalisasi 7 pemain. Dan yang emak nggak mau ngebahas dari mana-mananya aja atau pemain grade apa yang mereka naturalisasi atau apapun itu. Tapi yang bikin emak bangga adalah enak banget loh jadi pionir. Kita tuh ngerasa kayak jadi pionir, kayak jadi apa namanya ya, role model. Jadi sesuatu berarti kita tuh timnas kita berprestasi banget sehingga menjadi panutan atau role model khususnya bagi negara tetangga Malaysia. Jadi yuk kita terus dukung timnas kita, up and down selalu bersama dengan timnas. Semangat, sampai ketemu lagi nanti. Go go timnas, sukses selalu.